Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Guys, Elsa Sharif kena karma. Serangan balik Rudiana bikin Elsa dipermalukan se-Indonesia. Wow, gokil ya. Maksud hati ingin menyerang balik lawan, kok Elsa dan Rudiana malah ditertawakan orang se-Indonesia akibat perkataan-perkataannya yang sering blunder dan selalu membenarkan majikannya, Ibtu Rudiana maksudnya gitu ya. Nah, pada saat setiap videonya, mari saksikan. Let's go. Ini namanya serangan balik dari Ibtu Rudiana. Berbekal pakem putusan pengadilan sudah inkrah alias tak bisa diganggu gugat, Elsa Sharif menyerang balik kubu para terpidana dengan menyebut saksi Rana melihat segerombolan orang mengeroyok Eki dan Vina di flyover. Dan dalam perjalanan itu dia melihat ada gerombolan anak-anak. Ini kan kalau saya bacain orang berkasnya ada di kantor ya. Ribut berantem anak-anak muda. Hal ini membuat Titin tak kuasa menahan tawa lantaran Elsa terbukti mengarang bebas karena tak baca BAP. Rana itu di dalam persidangan 2016 dia hanya melihat 2 orang. Dia melihat ada 1 orang perempuan dan laki-laki di motor, kemudian ada 2 orang yang menghampiri. Coba baca dulu deh, baca lagi BAP-nya. Yang dia lihat cuma 2 orang kok, segerombolan. Oh iya, kena mental itu Elsa Sharif ya. Elsa Sharif tuh beberapa hari yang lalu. Kalau beliau mengatakan tim sus itu sudah bekerja dan simpulnya tidak ada pelanggaran apapun. Katanya ibu memang hadir waktu pemeriksaan, ya. Lalu ibu dapat informasi dari siapa? Katanya dari Rudiana. Tolong saya koreksi ya kalau saya salah. Itu katanya begitu. Jadi saya timpali, oh begitu. Dengan segala hormat kan Ibu Elsa kan bukan bagian dari Mabes Polri. Jadi informasinya tetaplah tidak bisa dianggap sebagai informasi yang sahih. Iya, betul. Karena pada saat yang sama saya punya sumber informasi yang lain, yaitu firasat saya. Justru perkiraan saya ini Mas Insan sudah terjadi pelanggaran Mas, baik itu dari sisi pidana maupun etik. Dilakukan oleh terkait kasus Cirebon 2016. Nanti kan no case dan juga ada pelanggaran etik, tapi itu firasat saya sih. Jadi tinggal kita mau percaya mana nih, firasat saya al-fakir yang daif ini ataukah pada versinya Bu Elsa. Bagi saya dua-duanya sama aja, mungkin benernya sama aja, mungkin ngawurnya. Tunggu pengumuman Mabes Polri. Ya. Kita tunggu ya pengumuman dari Mabes Polri. Anak kesayangannya ya sudah 8 tahun. Tapi bagaimana dengan mereka yang 8 tahun kehilangan kebebasan? Kalau ini rekayasa kasus, kalau ini perada sesat. Baik, jadi Anda memang bersikukuh bahwa ini murni kecelakaan ya. Dan pembunuhan dan pemerkosaan adalah sebuah rekayasa. Fiktif, nggak ada. Iya. Fiktif tidak ada. Tidak ada. Kalau ada punya bukti itu juga bukti mana? Ya. Baik, silakan Bu Elsa. Iya. Ya, jelas ini adalah kasus pembunuhan, ya. Dimana perlu kita tahu memang ada masih tetap sudah dia. Tim eksistensi dari Mabes Polri, Irwasum, Propam turun ke Polda Jabar Di tahun 2016 ya, itu sudah mulai melakukan atau baru sekarang pemeriksaan dan kemudian memang ada suatu kesalahan informasi karena pembunuh ini telah melakukan satu rekayasa seolah-olah pihaknya yang meninggal ini adalah dibuat seperti kecelakaan, helmnya dipakai dan segala rupa ya. Nah tapi helmnya nggak pecah gitu loh. Terus kemudian handphone, motornya. Nah itu yang menjadi penelitian pada waktu dibilang kecelakaan langsung dimandikan dan dikubur ya. Nah tentunya setelah dari pengolahan itu di Polda Jabar ini pembunuhan kan 9 hari kemudian kan dibongkar kembali. Nah hal-hal yang misalnya tubuh itu dari visumnya itu kan sudah membengkak 9 hari, terus dia tuh
misalnya ada sperma pun, spermanya pun sudah membusuk dan segala rupa. Jadi karena itu tidak bisa dinyatakan demikian. Tetapi kita kan bisa lihat bahwa dari podcast ya, pertanyaan interview dari Pak Deddy Mulyadi kepada pemandi mayat terhadap almarhumah Vina, ditanya apakah ini pembunuhan atau kecelakaan, jawabnya ini pembunuhan. Beberapa keterangan Bu Elsa yang saya pikir perlu kita tanggapin dan kita luruskan. Terkait dengan kehadiran Suroto, kami luruskan. Yang pertama datang itu adalah bukan Suroto, ada saksi lain, ya. Jadi juga terkait dengan bahwa apakah Rudiana tidak mampu melakukan penekanan oleh karena pangkat yang rendah, ini menurut kami juga bukan menjadi salah satu, bukan penekanan ya. Maksud Ibu Elsa itu tidak bisa mempengaruhi atasannya. Betul Pak Karni, makanya tadi di dalam uraian peristiwa yang saya sampaikan tadi bahwa Rudiana melakukan pertama itu yang diduga melakukan penekanan kepada para tersangka yang akhir menjadi terpidana itu awal, sebelum ada intervensi siapa-siapa. Itu muncul 11 nama, itu kan sebelum LP. Waktu LP itu udah muncul 11 nama berikut dengan kronologis. Ini kan aneh buat kami, gitu kan. Ini yang harus kita gali. Jadi kalau kita bilang kasihan dan juga kita simpati kepada Rudiana, saya simpati dan kami merasakan, tetapi tidak boleh juga bahwa kita membiarkan ada orang yang tidak melakukan perbuatan pembunuhan itu ada di dalam penjara saat ini. Ini yang kita harus tegakkan. Kita bukan bicara soal hati suka dan tidak suka, simpati dan tidak simpati. Jadi menurut saya ini kita harus tegakkan dan kita berbicara, berdiskusi. Yang saya sampaikan tadi adalah sudah ada di dalam fakta persidangan dan banyak hal yang menurut saya tidak dipertimbangkan di dalam keputusan itu, Pak Karni. Demikian. Ya kan saya sudah sampaikan, silakan untuk PK, silakan. Tetapi jangan ada fakta-fakta yang menyudutkan dan memutarbalikkan fakta, itu saja. Bagi kami kan memang itu pekerjaan seorang advokat untuk bisa PK, bisa gerasi. Emang siapa yang sasarin? Hakim mendapat kuasa dari itu Rudiana, dan semua hoax yang mengatakan bahwa itu Rudiana itu menghilang dan segala itu tidak benar. Beliau adalah seorang polisi yang bekerja sebagai polisi. Kemudian kita akan menyampaikan somasi terbuka kepada Deddy Mulyadi dan kepada Dede Riswanto serta Liga Akbar. Ini namanya serangan balik dari Ibtu Rudiana. Emang siapa yang sasarin? Mau nunjuk si pengacara Ibtu Rudiana, dia dalam kedinasan nggak bisa memegang Ibtu Rudiana. Belajar dulu masalah hukum acara atau masalah konstruksi hukum, gitu loh. Jadi jangan sampai ngaco ini, gitu loh. Polisi dan tentara itu ada biro hukumnya, Pak. Gitu loh. Karena undang-undangnya berbeda dengan sipil. Oke, mantap. Pokoknya keren lah ya. Sudah guys, reaksi kita hari ini. Pokoknya di sini kalau bicara Po Elsa, pokoknya beliau selalu benar deh, selalu menang begitu ya. Tapi kenyataannya malah terus-terusan dibully ya. Terus-terusan blunder dengan pernyataan-pernyataannya, dengan pembelaan-pembelaannya terhadap majikannya si Rudiana itu ya. Nah oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Bagi yang ingin berkomentar, silahkan sampaikan di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.